Jakarta, permasalahan pungutan ekspor CPO kian riuh. Adanya pungutan ekspor tersebut ikut membebani petani kelapa sawit di tengah anjloknya harga tandan buah segar TBS sawit. Petani kelapa sawit menilai, pungutan ekspor akan menjadi penghambat upaya untuk kembali mendongkrak ekspor CPO usai dilarang Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dengan belum pulihnya ekspor CPO ini membuat harga TBS sawit yang tengah ambruk sulit untuk merangkak naik. Masalah pungutan ekspor ini menjadi sorotan beberapa pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan pajak ekspor minyak kelapa sawit ini. Tujuannya tak lain adalah untuk menggenjot tingkat ekspor CPO yang tengah mempengaruhi harga tandan buah segar TBS petani lokal. Luhut mengaku telah menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna merealisasikan tujuannya itu. Ia menyebut ini jadi bentuk insentif bagi pelaku ekspor minyak kelapa sawit. Luhut meyakini, harga TBS petani yang murah saat ini imbas dari sektor hulu yang masih tersendat. Salah satunya mengenai kegiatan ekspor crude palm oil CPO, yang masih tertahan. Kalau itu lancar kita harapkan TBS akan membaik, tapi nggak cukup itu aja. Itu lancar supaya lancar mungkin kita akan menurunkan pajak ekspor, jelas Luhut. Bahkan Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, APPKSI, Muhammadiyah menyatakan yang diinginkan petani saat ini bukan hanya sekedar penurunan tarif pungutan ekspor, melainkan kebijakan ini harus dihapus. Bukan penurunan pungutan ekspor CPO tapi penghapusan pungutan ekspor CPO yang agar harga TBS bisa kembali naik setelah jatuh hingga di bawah Rp1.000 per kilogram, di mana sebelum di kisaran Rp3.500 per kilogram, kata dia, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Menurut Muhammadiyah, jika pungutan ekspor ini masih ada, maka masih akan membebani harga TBS sawit petani. Sebab, pabrik kelapa sawit PKS tidak mau memikul pungutan ekspor tersebut sendirian. Sebab jika masih ada pungutan ekspor CPO akan tetap dibebankan pada harga TBS petani oleh PKS pabrik kelapa sawit nantinya, lanjut dia. Oleh sebab itu, APPKSI berharap agar Sri Mulyani menghapuskan pungutan ekspor CPO. Terlebih selama ini petani menilai jika pungutan ekspor hanya digunakan untuk mensubsidi industri biodiesel yang juga memiliki perkebunan sawit besar dan PKS yang besar. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelfa ikut meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pungutan ekspor sawit. Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPD PKS untuk biodiesel, tegasnya. Selain itu, dia juga menilai alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) tersebut perlu dievaluasi. Menurut Hamdan, Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan memang membolehkan adanya penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan. Namun tidak ada peruntukan bagi subsidi biodiesel. Dalam pasal 93 penggunaannya untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan, tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Dalam perkembangan berikutnya, lanjut Hamdan, lahir PP nomor 24, tanggal 25 Mei tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Dalam pasal 9 diatur penggunaan dana, salah satunya untuk bahan bakar nabati, biofuel. Di luar itu, juga digunakan pengembangan perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan, dan hilirisasi industri perkebunan. Dari aturan tersebut jelas, dana pungutan ekspor bukan hanya untuk biodiesel. Tapi prakteknya mayoritas untuk subsidi biodiesel. Artinya dana yang dihimpun tidak kembali ke petani, khususnya untuk pengembangan sumber daya manusia dan replanting, tegasnya.
Hamdan mengingatkan bahwa tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis pernyataan tentang potensi korupsi pungutan ekspor sawit. Subsidinya salah sasaran, dinikmati oleh korporasi besar yang oknum pejabatnya tersangkut kasus korupsi minyak goreng, pungkasnya. Sebelumnya, dua organisasi petani sawit yakni Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKasindo), meminta pemerintah bertindak cepat melakukan pencabutan aturan penghambat ekspor dan kebijakan pungutan ekspor. Hal tersebut selain berdampak pada rendahnya penyerapan TBS sawit petani juga pada anjloknya harga jual, menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKasindo), Gulat Manurung, tanggal 9 Juli tahun 2022, harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan adalah Rp2.392 per kilogram, ini rata-rata terhadap 22 provinsi penghasil sawit. Namun, harga real pembelian di tingkat petani lebih rendah dan turun terus. Umumnya petani sekarang mengambil kebijakan tidak memanen. Upah memanen hingga pengiriman itu lebih mahal. Sekarang harga 1 kg TBS nggak cukup bayar parker, kan kejam sekali, tukas Gulat. Di mana, harga pembelian PERKILOGRAM TBS pada tanggal 4 Juli tahun 2022 rata-rata Rp916 di petani swadaya dan Rp1.259 di petani plasma, bermitra. Pada tanggal 5 Juli tahun 2022, harga itu turun menjadi Rp898 di petani swadaya dan Rp1.236 di petani bermitra plasma. Harga kembali turun pada tanggal 6 Juli tahun 2022, menjadi Rp811 di petani swadaya dan Rp1.200 di petani mitra plasma.